kena sliding nih, 3 2 1. Nah, profit. Oke bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue Sinya Trading. Jadi di video kali ini gue bakal trading lagi. Untuk hari ini gue nggak trading ngikutin signal. Jadi gue hari ini mau trading menggunakan analisa candlestick. Jadi gue mau ngulangin lagi materi-materi gue yang udah ada di video gue sebelum-sebelumnya. Jadi kita langsung aja ya cara trading menggunakan analisa candlestick. Kita trading di market kripto. Tampilan awal binomo kan gini. Bagi kalian yang baru belajar binomo tuh atau baru kenal, misalnya kalian masih belum paham gimana cara trading di binomo, kalian bisa tonton dulu video pertama gua. Linknya udah gua taruh di deskripsi. Contoh trading mengikuti arahan dari signal juga ada ya videonya. Dan cara dapetin signalnya juga ada juga. Kalian cek aja di video gua tuh. Di sana udah gua upload cara dapetin signal trading di binomo. Jadi kalian trading tuh tinggal ngikutin arahan dari signal aja. Misalkan di detik jam 7:40 buy gitu. Nah, jadi hari ini gua trading menggunakan analisa candlestick. Tampilan awal binomo kan gini. Jadi kalau kita mau trading menggunakan analisa candlestick, lebih baiknya dulu time frame-nya itu kita ubah ke time frame 1 menit. Perskalaan otomatisnya ini dimatiin aja. Terus tipe grafiknya kita ubah ke lilin. Nah, untuk mengetahui arah trennya bisa kalian tambahkan indikator pita Bollinger atau biasa dikenal dengan Bollinger Band. Dengan periode 10 nggak usah diubah apa-apa lagi, langsung terapkan aja. Nah, jadi di sini kita dapat mengetahui bahwa tren yang sedang terjadi yaitu seduai. Seduai itu maksudnya turun naik gitu. Nah, jadi terus kita trading dalam waktu 1 menit aja. 1 menit itu yang paling awal ini. Terus kita open posisi di harga berapa itu tergantung saldo kalian masing-masing. Nah, dalam trading itu kita harus nerapin money management. Kalau nggak pakai money management, gua jamin saldo kalian tuh bakal habis. Jadi gimana cara pakai money management dalam trading tuh, yaitu kalian cari profit tuh 1-3% per hari. Terus batas loss kalian juga tentukan. Misalkan batas loss kalian tuh 50.000 aja per hari, udah stop, nanti aja tradingnya lagi besok atau sore misalkan gitu. Terus udah ya, kalau target profit 1-3% per hari dari modal. Kalau batas loss itu kalian tentuin sendiri. Terus harga open posisinya ini kan saldo gua kan 36 juta. Investasi yang ideal itu, investasi yang ini ya maksudnya lebih baiknya tuh 1% dari modal kalian. Lebih bagus lagi kalau kita open posisinya tuh di bawah 1% dari modal kita. Nah, modal gua kan 36 juta nih. Jadi 1% dari 36 juta yaitu 360.000. Nah, jadi gua open posisi paling banyak tuh di 360.000. Jangan gua open posisi di 700.000, di 2.800.000. Nah, tapi kalau mau lebih aman kita open posisi di bawah 1% aja. Batas maksimal gua open posisi kan 360.000. Jadi gua di sini main aman aja, gua trading di open posisi di harga 140.000. Nah, jadi cara trading menggunakan analisa candlestick yang perlu diperhatikan adalah
pertama tuh kalian harus bisa dulu baca arah harga candle. Jadi setiap candle yang terbentuk ini ada arah harganya masing-masing. Bagi kalian yang mau ingin belajar baca arah harga candle, kalian bisa gabung ke grup VIP gua. Pendaftaran dan gabungnya gratis ya, tidak dipungut biaya apapun. Baca aja tuh di deskripsi, udah gua taruh caranya. Jadi yang pertama kalian lakukan tuh kalian tuh harus bisa dulu baca arah harga candle. Terus yang kedua, kita besar kecilkan ini grafiknya nih sampai yang kelipatan 5. Ini 740 sampai 745 gitu. Nah, itu dinamakan satu periode. Jadi satu periode ini ada 5 candle. Jadi gua lanjut ya, tadi suaranya kepotong. Nah, jadi di satu periode ini ada 5 candle ya. Jadi candle pertama itu yang di 7, misalkan kita mau analisa dalam satu periode yang dari 740 sampai 745, candle pertama itu yaitu yang di menit 741 yang habis 740 ini. Ini candle pertama. Jadi candle pertama dan kedua itu candle informasi. Candle ketiga dan candle keempat nantinya, ini yang terbentuk ini candle keempat itu candle konfirmasi, dan di 745 nya nanti kita itu open posisi. Nanti gua jelasin lagi kenapa gua open posisinya ya setelah gua analisa yang satu ini. Support dan resisten juga kita perhatikan ya buat ngedukung kita open posisi. Arah harga maksudnya tuh pergerakannya ini, misalkan kayak kuat naik atau kuat turunnya itu juga kita perhatikan buat ngedukung kita open posisi. Sini gua open sell. Setiap open posisi itu jangan lupa siapin kompensasi, karena gua open posisi di 140.000. Kompensasi pertama yaitu 140.000 dikali 2,5 yaitu 350.000. Kalau ini loss, kita kompensasi searah yaitu sell lagi. Nanti gua jelasin kenapa gua open posisi sell. Kita siapin lagi kompensasi kedua yaitu 350 dikali 2,5 880.000. Sebenarnya hari ini karena hari ini hari Minggu ya, market sedang OTC, sebenarnya itu kurang baik buat trading. Lebih baiknya itu hari Minggu itu lebih baik kita off gitu, karena kebanyakan trader itu sering loss di hari weekend kalau dia trading. Apalagi kalau buat pemula tuh yang saldonya minim, gua jamin pasti bakalan loss lah. Kalau saldonya udah banyak ya bisa aja profitnya dikompensasi gitu. Ini kayaknya kita profit ya di kompensasi pertama, asal jangan kena sliding nih. 3, 2, 1. Nah, profit. Kita balikin dulu ke open posisi awal 140.000. Nah, jadi gua jelasin kenapa gua tadi di akhir periode tadi gua open sell, karena
Jadi kan yang perlu diperhatikan tuh kalau kalian mau trading menggunakan analisa candlestick tuh, yang pertama kan kalian harus bisa baca arah harga candle. Terus yang kedua ini grafiknya kalian ubah dulu di kelipatan 5. Jadi kita menganalisanya itu satu periode. Satu periode itu ya yang kelipatan 5-nya ini, misalkan 735 sampai 740, 740 sampai 745 gitu. Itu namanya satu periode. Dalam satu periode itu ada 5 candle. Candle pertama yaitu di 741 setelah setelah kelipatan 5-nya itu. Jadi itu candle pertama. Kalau yang di kelipatan 5-nya itu candle kelima. Nah, jadi candle pertama dan candle kedua itu wilayah informasi. Candle ketiga dan candle keempat itu wilayah konfirmasi. Jadi di candle yang kelipatan menit 5 itu wilayah eksekusinya. Jadi kita open posisinya di sana. Jadi ini gua jelasin kenapa gua tadi open sell di candle pertama di wilayah informasi. Informasi candlenya membawa arah harga kenaikan. Terus di candle kedua terbentuk candle seperti itu ya, itu membawa arah harga informasi penurunan, dan itu candle penolakan buat naik. Terus di wilayah konfirmasi kita tinggal melihat warna candle yang terbentuk. Karena warnanya warna merah, jadi konfirmasinya penurunan. Konfirmasi pertama penurunan dan konfirmasi kedua juga penurunan, jadi mendukung buat penurunan. Makanya gua tadi open sell. Informasi pertama kan kenaikan, informasi kedua penurunan, konfirmasi pertama penurunan, konfirmasi kedua juga penurunan. Makanya gua open posisi sell, lebih mendukung buat turun. Tapi karena di sampingnya itu kan ada support, makanya itu mungkin yang membuat dia kepantul naik. Tapi kita profit di kompensasi pertama. Jadi itu caranya kompensasi ya. Kita tuh tetap aja ngikutin open posisi yang awal kita tadi. Jadi kita analisa lagi nih yang periode berjalan ini. Mungkin gua open posisi satu kali lagi ya, karena gua ada kesibukan. Jadi gua nggak bisa lama-lama kontennya. Jadi mungkin satu kali open posisi lagi gua bakal stop dulu tradingnya. Gua open sell di sini. Jangan lupa setiap open posisi kita siapin kompensasi 140.000 dikali 2,5 yaitu 350.000. Bagi kalian yang masih belum ngerti apa itu kompensasi, jadi kalau kita loss kan di 140.000 nih, jangan kita turunin harga open posisinya tuh. Kalau kita turunin kita malah rugi. Jadi dikali 2,5. Jadi kan karena gua open posisi di 140.000, kalau gua loss gua open posisi di 350.000, yaitu searah ya, jangan balik arah. Jadi kalau kita profit yang di 350.000 ini, kekalahan kita yang di 140.000 tadi tertutupi oleh yang 350.000 ini. Nah gitu. Nanti gue jelasin lagi nih kenapa gue open posisi sell. Apa kita profit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 profit ya. Jadi kita balikin ke awal. Gue stop dulu tradingnya sampai sini dulu. Gue ucapin terima kasih banyak bagi yang udah nge-subscribe channel gue, dan gue ucapin selamat datang bagi yang baru gabung ke channel gue. Jangan lupa di subscribe. Jadi gue mau jelasin dulu kenapa gue open posisi sell. Jadi di wilayah informasi, candle pertama dan candle kedua yang terbentuk itu doji kan tuh, doji hijau. Jadi kalau doji ini sebenarnya disarankan untuk tidak open posisi karena harga sedang bimbang. Jadi informasi pertama dan kedua kan lagi doji tuh, jadi kita skip langsung ke wilayah konfirmasi. Konfirmasi pertama tuh penurunan. Nah jadi kita tuh melihat kalau doji ini tunggu candle yang setelahnya terbentuk, itu tuh sekaligus mengkonfirmasi doji tadi. Karena di wilayah konfirmasi kita melihat warnanya, bodinya maksudnya kuat buat turun atau buat naik. Di sini bodinya cukup besar, yang artinya kuat turun, mengkonfirmasikan penurunan. Jadi doji tadi tuh kita anggap informasinya penurunan keduanya. Jadi konfirmasi pertama penurunan, konfirmasi kedua juga penurunan. Nah
konfirmasi kedua kan penurunan nih. Kenapa jadi penurunan? Karena yang terbentuk candle bearish atau candle merah, dan di sini ada support, dan candle yang konfirmasi kedua ini mampu menembus support di sampingnya ini, makanya gua yakin buat open posisi sell, dan akhirnya kita tadi profit. Nah, jadi sampai sini dulu video gua kali ini. Gua mohon maaf bila penjelasan gua kurang jelas atau gimana ya. Jadi jangan lupa tungguin video gua di minggu selanjutnya. Mungkin gua bisa trading menggunakan pakai signal atau pakai analisa candlestick lagi.